Shalom keluarga PCC Nilai dan PCC Mantin yang saya kasihi. Kembali lagi di minggu ini untuk melakukan ibadah online. Dan kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan bahwasanya kita masih diberikan kesempatan dari minggu-minggu yang lalu hingga pada saat ini. Yuk kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita katakan bahwasanya Tuhan Yesus itu selalu baik. Kita angkat pujian ini bersama-sama dan saya mengundang saudara-saudari untuk nyanyi, bergirang, dan bertepuk tangan dan keluarkan apa yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Selalu baik dalam kehidupan kita. Walaupun seringkali kita tidak mengerti bagaimana rancangan Tuhan, jalan-jalan Tuhan, tetapi pada akhirnya itu semua akan membawa kita ke dalam kebaikan, ke dalam tangan pengasihannya. Dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita untuk jatuh dalam pencobaan. Haleluya, semakin lagi kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita satukan hati kita mengangkat pujian penyembahan ini kepada Tuhan. Dan biarlah ini menjadi penyembahan yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Sering kita tidak mengerti jalan-jalan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di bulan antara yang kelam. Tanpa seribu tanya,
kami bersatu hati ya Bapa untuk menyembah-Mu ya Bapa. Oh haleluya Yesus. Ini kami umat-umat-Mu ya Tuhan Yesus, berserah penuh ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kau yang kiranya bekerja ya Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, terlebih ya Tuhan untuk menguatkan iman kami di masa-masa yang sukar ini ya Bapa. Ini kami Tuhan berserah penuh ke dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Amin. Salam dan selamat pagi saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita, secara khusus di masa-masa pandemik ini. Haleluya. Kita yakin kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Kita merasakan hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Marilah kita teruskan untuk duduk di kaki Tuhan, mendengarkan Tuhan berfirman kepada kita melalui hambanya pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya yakin semuanya kita memiliki jam dinding di rumah. Amin. Ya, jam dinding ini ketika dia dimasukkan baterai ataupun baterai, dia akan mulai bekerja, dia akan mulai berjalan, ya. Dan ketika Anda tidak ada di rumah pun, ketika Anda keluar, ya, jam dinding ini akan tetap bekerja. Ada orang memperhatikan atau tidak ada orang memperhatikan, dia akan tetap bekerja. Nah, saudara-saudari yang saya kasihi yang saya kasihi dalam nama Tuhan, hari demi hari, ya, bulan lepas bulan, ya, waktu demi waktu, detik demi detik, jam ini akan terus bekerja, ya. Selagi dia ada baterai, dia akan terus bekerja dan bekerja. Nah, jam dinding ini bekerja tanpa pamrih. Jam dinding ini bekerja tanpa pamrih. Walaupun tidak dilihat orang, ia akan tetap berdentang. Dihargai atau tidak dihargai, dia tetap bekerja. Ya, dia tetap berputar walaupun tidak ada orang yang mengatakan thank you ataupun terima kasih kepada jam dinding tersebut. Dia akan tetap bekerja. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan, ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan juga memberikan kita nafas kehidupan. Tuhan juga memberikan kita baterai, ya, supaya kita dapat bekerja dan berkarya dan menjadi berkat bagi semua orang yang ada di sekeliling kita, bagi semua orang yang ada di permukaan bumi ini. Nah, saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah perbedaan bekerja dan berkarya? Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan memberikan kita nafas kehidupan supaya kita bekerja dan berkarya dan dapat menjadi berkat bagi orang lain. Apakah perbedaan daripada bekerja dan berkarya? Bekerja adalah seseorang yang sedang melakukan sesuatu ataupun doing something. Orang yang seperti ini, orang yang bekerja hanya fokus kepada pekerjaan yang sudah ditargetkan kepada dia. Dia hanya berfokus kepada target itu. Dia fokus untuk melakukan pekerjaan yang sudah dipercayakan kepada dia, tidak kurang dan tidak lebih. Nah, itu adalah bekerja. Berkarya adalah pribadi yang sedang memberikan sesuatu ataupun dia selalu melihat ke depan, giving something. Dia tidak hanya bekerja ataupun berusaha dan berfokus untuk menyelesaikan apa yang sedang diberikan kepada dia, apa yang sedang ditargetkan kepada dia, tetapi dia selalu melihat apa lagi yang boleh saya lakukan, apa lagi yang dapat saya kerjakan bagi orang lain. Ya. Jadi itu adalah perbedaan bekerja dengan berkarya. Oleh sebab itu saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan, kita diciptakan Tuhan untuk bekerja dan berkarya. Selagi kita masih hidup, marilah kita menggunakan waktu-waktu ini untuk bekerja dan berkarya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa buat pagi hari yang indah ini. Kami bersyukur karena Engkau hadir dalam hidup kami, dan kami bersyukur pada pagi ini kami diingatkan untuk
di mana Tuhan menciptakan kami supaya kami dapat bekerja dan berkarya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu dan urapi setiap telinga yang mendengarkan kebenaran firman ini, supaya ianya dapat menjadi rema dalam kehidupan kami, kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan, dalam menjalani waktu-waktu kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Amin, amin. Nah, saudara-saudari, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bertajukkan mengurus masa di masa-masa pandemik. Mengurus masa di tengah pandemik. Efesus 5 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-16 berbunyi demikian. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, saudara-saudari, ini adalah tulisan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Jemaat yang ada di Efesus ini berada di kota besar, pertumbuhan ekonomi yang begitu bagus, pertumbuhan orang yang begitu cepat, jumlah pendatang juga besar. Namun kota ini juga ada persoalannya. Persoalan di kota ini bukan hanya persoalan kompetisi sahaja, melainkan ianya adalah berbicara tentang persoalan asimilasi ataupun percampuran, ya. Jadi sehingga bila adanya percampuran di kota itu, di tempat itu, Rasul Paulus mengingatkan bahwa akan adanya kompromi, ya, di kalangan manusia, di kalangan orang-orang yang tinggal di sekeliling itu, sehingga Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Efesus, hati-hati loh hidupmu, jangan sampai kompromi, ya, jangan sampai dipengaruhi oleh situasi di sekeliling kamu, ya. Jadi Rasul Paulus sebagai gembala sidang di Efesus mengingatkan sidang jemaat yang ada di Efesus supaya mereka berhati-hati dengan hidup mereka. Jangan sampai kayak orang bebal, begitu. Jadi orang bebal itu dalam pepatah bahasa Indonesia berkata seperti ini: keledai tidak akan pernah jatuh di tempat yang sama dua kali. Minta maaf saya tidak mengatakan saudara keledai, ya. Ini adalah pepatah, dan Rasul Paulus mengaitkan, ya, orang-orang yang ada di Efesus dan mengatakan jangan sampai seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Nah, saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan, melihat kepada situasi ini, melihat kepada situasi yang ada di Efesus ini, Rasul Paulus berkata supaya sidang jemaat yang ada di Efesus mempergunakan waktu mereka sebaik-baik mungkin. Bicara soal waktu, ada dua jenis waktu yang akan kita lihat pada pagi hari ini daripada firman Tuhan. Nah, apakah itu waktu? Waktu adalah sederetan peristiwa ataupun seluruh rangkaian saat ketika proses perbuatan ataupun keadaan sedang berlangsung, ya. Jadi waktu itu adalah pemberian daripada Dia yang menciptakan kita. Sehebat apapun manusia, sehebat apapun kita, saudara-saudari, sepintar apapun manusia, kita tidak dapat mengundurkan waktu, kita tidak dapat memajukan waktu. Oleh sebab itu, manusia hanya dapat menjalaninya, menjalani masa itu, menjalani waktu ini bersama dengan sang waktu. Kita tidak dapat menghentikannya, kita tidak dapat memundurkannya, kita tidak dapat memajukannya. Saudara-saudari, ada dua jenis waktu bila dilihat dari segi asal katanya Yunani kuno. Yang pertama yaitu kronos. Kronos adalah waktu yang dapat diukur dengan jam, hari, tanggal, bulan, tahun, dan sebagainya. Baik sebagai waktu jangka pendek maupun sebagai waktu jangka panjang. Ya, jadi waktu kronos itu adalah waktu yang dapat diulang-ulang. Contohnya hari ini adalah hari Ahad, besok hari Isnin, bulan ini adalah bulan Agustus, bulan depan adalah bulan September. Jadi waktunya itu terus berulang-ulang. Kronos dapat dimengerti sebagai deretan peristiwa dan kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan manusia.
Oleh sebab itu, melalui kata kronos ini, kita mendengarkan kata kronologi. Contohnya, tadi saya bangun pukul 4:30 pagi, lalu saya saat teduh, lalu lepas itu saya masak, saya mandi, saya makan, dan saya bekerja sampailah sekarang. Nah, jadi itu merupakan kronologi, waktu yang terus berulang. Yang kedua adalah kairos. Kairos adalah waktu khusus. Dalam arti waktu yang diberikan Tuhan, yang di dalamnya ada kesempatan, ya, kesempatan untuk kita bertindak dengan penuh kasih dan ataupun melakukan sesuatu yang perlu atau bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Kairos adalah waktu yang tidak dapat diulang, waktu yang tidak pernah diulang. Kata kairos berbicara tentang periode tertentu. Ya, kalau waktu itu sudah lewat, tidak akan dapat diulang kembali. Contohnya, Roma 5 ayatnya yang ke-6, demikian firman Tuhan. Ya, Roma 5 ayatnya yang ke-6, demikian firman Tuhan. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Ini adalah kairos, berbicara tentang kairos. Waktu itu, Kristus tidak akan mati lagi untuk kita, untuk menebus dosa-dosa kita. Tetapi dia hanya mati pada masa itu sahaja. Satu kali, ditentukan hanya satu kali saja. Ya. Oleh sebab itu, saudara-saudari, kairos berbicara tentang kesempatan atau momentum yang ada pada waktu-waktu tertentu. Contohnya, tahun berapa kamu duduk di SMA atau di SMP? Ya, kita melihat contoh tahun itu adalah tahun 2006 ataupun tahun 2005. Saudara, tahun itu tidak akan terulang kembali. Anda tidak akan kembali duduk di sana lagi untuk belajar. Tetapi pada masa itu adalah masa ataupun kairos di mana saudara mendapatkan kesempatan untuk belajar, dan itu tidak akan pernah terulang. Semua penyesalan berbicara ataupun berkaitan tentang kairos dan bukan kronos. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan, Galatia 6 ayat 10 berkata demikian. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Artinya, kalau ada kesempatan tidak digunakan, maka waktu itu akan hilang. Kalau kita tidak cermat, kita akan kehilangan kesempatan. Sebab itu kita harus memperhatikan waktu pintu terbuka dan waktu pintu tertutup. Wahyu babnya yang ketiga ayat yang ke-7 berkata demikian. Apabila ia ataupun Yesus membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ada waktunya Tuhan membuka pintu masuk bagi kita dalam sebuah kesempatan. Kalau kita tidak masuk, pintu itu akan tertutup. Pintu itu bisa saja sebuah kesempatan yang baik, yang datangnya mungkin satu kali saja. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan, perhatikan kairos yang Tuhan berikan. Amin. Amin. Jadilah peka, bijak, berani mengambil keputusan namun tidak terburu-buru, atau Anda akan menyesalinya. Kita kembali kepada Efesus babnya yang kelima ayat 15-16 tadi. Ayat 15 berkata demikian, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Kata perhatikan di sini ambil waktu. Di masa-masa pandemik ini, Tuhan mau kita mengambil waktu untuk memperhatikan hidup kita. Ambil waktu untuk melakukan check up kondisi hati kita, check up kondisi rohani kita, check up kondisi diri kita. Sering sekali bila kita melihat ataupun melakukan check up terhadap diri kita, saudara, kita melihat kuku kita panjang, kita potong. Kita melihat rambut kita panjang, kita motongnya. Dan kita melihat kuku kita hitam-hitam, kita mengikisnya. Itu adalah memperhatikan tubuh, memperhatikan diri kita. Tetapi pada masa-masa pandemik ini, Tuhan tidak mau kita hanya memperhatikan diri kita saja, tetapi memperhatikan kondisi hati kita, kondisi iman kita, kondisi kerohanian kita. Ya, apakah kita masih bertumbuh di masa-masa pandemik ini? Apakah kita perlu memberikan pengampunan secara khusus kepada orang-orang tertentu? Ya, semua ini adalah proses. Perlu ambil perhatian khusus, ambil waktu untuk memperhatikannya. Di dalam pembacaan ini, Rasul Paulus mengingatkan ataupun memberitahukan jemaat Efesus
supaya mereka memperhatikan dengan seksama bagaimana mereka hidup. Dia berkata, hati-hati, jangan sampai seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dalam ayat ini kita mengerti tentang perbedaan antara orang arif dan orang bebal, yaitu dari cara mereka melihat waktu, dari cara mereka mempergunakan waktu, dari cara mereka menjalani waktu. Hidup adalah waktu. Jadi bagaimana kita mengurus masa-masa kita di tengah-tengah pandemik ini? Bagaimana kita mengurus waktu di tengah-tengah pandemik ini? Saudara, yang pertama, ada dua hal yang akan saya bagikan pada kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah hidup dengan cara orang arif dan jangan seperti orang bebal. Bagaimana rupanya orang bebal mempergunakan waktu? Bagaimana orang bebal menjalani kehidupannya? Orang bebal itu adalah orang yang tidak suka diajar, ya. Orang bebal itu tidak peduli dengan nasihat, apalagi dengan teguran. Orang bebal selalu merasa benar di dalam jalan yang ia tempuh. Dan jika ada orang yang tidak sepaham dengan dia, maka ia menganggap orang itu semua tidak sepaham ataupun salah. Sebab dia merasa bahwa diri dia tidak pernah melakukan kesalahan. Orang bebal tidak menyukai firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-16 sampai 17, demikian firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara, ini adalah orang bebal. Orang bebal itu gagal melihat kelemahannya sendiri. Orang bebal itu tidak mau dinasehati, tidak suka firman Tuhan. Orang bebal itu berpusat pada kebenaran diri sendiri. Orang bebal tidak menyukai firman Tuhan sebab firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar. Orang bebal tidak suka diajar, ya. Orang bebal itu tidak suka firman Tuhan karena firman Tuhan bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Sementara orang bebal merasa dirinya benar, ya, selalu merasa dirinya benar. Firman Tuhan itu bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Semua ini bertentangan dengan orang bebal, ya. Karena mereka merasa diri mereka selalu benar, mereka merasa bahwa diri mereka itu sempurna. Orang bebal tidak menyukai firman Tuhan. Orang bebal tidak suka dinasihati. Orang bebal tidak suka diajar ataupun dididik. Oleh sebab itu, Rasul Paulus berkata, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Bagaimana itu orang arif? Orang arif adalah orang yang selalu rutin memperhatikan hidupnya, suka belajar dari kesilapan masa lalu, orang yang mau diajar. Orang arif adalah orang yang mau menerima nasihat, suka menerima nasihat. Orang yang arif adalah orang yang bertindak hati-hati dalam hidupnya, sebab ia tahu sekali ia memutuskan hal yang salah, hal itu akan membawa dampak di masa yang akan datang di dalam kehidupannya. Mazmur 90 ayatnya yang ke-12, Musa berdoa kepada Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Musa berdoa kepada Tuhan dan berkata, Tuhan ajari aku untuk menjalani waktu kairos dan bukan kronos bersama dengan Engkau. Daud juga mengerti menjalani kairosnya bersama dengan Tuhan, sehingga seringkali bila dia jatuh, dia datang kepada Tuhan di dalam penyesalan, dia datang kepada Tuhan di dalam doa, di dalam penyembahan, di dalam mazmur, sebab dia tahu waktu itu adalah waktu kairos. Menyesali adalah kairos, menyesali adalah kairos, dan Daud berbalik kepada Tuhan. Menyesali dan berbalik kepada Tuhan adalah kairos. Daud berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Mazmur 119 ayat 9. Musa, Daud, dan Rasul Paulus sangat setuju jika waktu itu merupakan sesuatu yang sangat berharga dan harus dipergunakan dengan cara arif dan bukan bebal. Yang kedua, pergunakan waktu yang ada
Bagaimana kita mengurus masa-masa kita di masa pandemik ini? Yang pertama tadi, hidup sebagai orang arif dan bukan seperti orang bebal. Yang kedua adalah pergunakan waktu yang ada. Di dalam ayatnya yang ke-6 berbunyi demikian, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, saudara, agar tidak menjadi bebal, Rasul Paulus menunjukkan kuncinya kepada jemaat di Efesus, yakni agar senantiasa mempergunakan waktu yang ada. Kata pergunakan waktu dalam teks aslinya disebut dengan kata menebus. Jadi ketika kita masih hidup dalam dosa, kita ini adalah milik dosa, kita ini adalah hamba dosa, kita ini adalah budak dosa, kita hidup dalam kutuk dosa. Namun Alkitab mengatakan bahwa ketika Kristus datang ke dunia, Dia menebus kita daripada hamba dosa, Dia menebus kita daripada kutuk dosa, dan menjadikan kita menjadi hamba kebenaran, menjadikan kita menjadi umat kepunyaannya. Galatia 3 ayat 13 berkata, Kristus telah menebus kita daripada kutuk hukum Taurat. 1 Korintus 6 ayat 20 mengatakan, sebab kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Kita muliakan Tuhan karena Tuhan sudah menebus kita. Oleh sebab itu saudara-saudari, Rasul Paulus mengatakan jemaat di Efesus, mengingatkan mereka supaya mereka menebus waktu yang ada, waktu yang sudah terbuang. Mari kita tebus kembali, ya. Jadi ayat ini berbunyi demikian, tebuslah masa-masa yang ada, tebuslah waktu-waktu yang ada, karena waktu ini adalah jahat. Saudara, mari kita mempergunakan waktu-waktu yang ada ini dengan baik, dengan cara arif, karena waktu-waktu ini adalah jahat. Saudara, sama halnya seseorang yang hendak berenang, ya. Bila dia mau berenang, dia sudah masuk ke dalam air, dia harus aktif menggunakan tangan dan kakinya. Bila dia pasif, dia akan tenggelam dan hanyut dibawa oleh arus air itu. Sama halnya dengan kehidupan kita, saudara-saudari. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjadi anak Tuhan yang aktif, ya. Kalau kita tidak aktif untuk melakukan apa yang baik dalam hidup kita, maka kita akan hanyut dibawa oleh arus dunia ini. Kita akan hanyut dibawa oleh arus yang jahat, ya. Oleh sebab itu saudara-saudari yang saya kasihi, jemaat Tuhan, PCC Nilai dan Mantin yang saya kasihi dalam nama Tuhan, mari kita mempergunakan waktu-waktu ini dengan cara orang arif. Mari kita mempergunakan waktu ini dengan baik. Mari kita mempergunakan waktu ini penuh dengan hati-hati, supaya kita tidak kehilangan kairos, waktu yang khusus, waktu yang tepat dalam hidup kita. Haleluya. Saudara, marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang aktif melayani, anak-anak Tuhan yang bekerja dengan benar, anak-anak Tuhan yang melayani dengan benar, anak-anak Tuhan yang hidup dengan cara orang arif. Bila kita pasif, kita akan hanyut dibawa oleh arus dunia ini, ya. Rasul Paulus mengatakan waktu-waktu ini adalah jahat. Oleh sebab itu, pergunakanlah waktu ini dengan sebaik-baiknya. Masa-masa yang sudah terbuang, mari kita tebus kembali dengan cara menggunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan, saya mewakili firman Tuhan pada pagi hari ini daripada Lukas babnya yang ke-16. Lukas babnya yang ke-16, ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-31 berbicara tentang Lazarus dan orang kaya. Orang kaya ini sudah kehilangan kairos yang Tuhan berikan selama hidupnya. Dia menjalani hari-harinya penuh dengan kronos. Dia menjalani dan menikmati segala kehidupannya penuh dengan kronos. Namun dia lupa, di dalam banyak kronos ada waktu kairos. Ya, di dalam banyak kronos ada banyak kairos. Ya, oleh sebab itu saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan, waktu dalam hidup kita ini jauh lebih berharga daripada harta. Harta dapat kita kumpulkan kembali, harta dapat kita cari kembali, tetapi waktu yang hilang tidak dapat kita dapatkan kembali, kita tidak dapat kumpulkan kembali.
Jadi masa-masa pandemik ini, mari kita urus masa kita dengan cara orang arif dan bukan dengan cara orang bebal. Dan mari kita pergunakan atau tebus waktu-waktu ini supaya kita tidak hanyut dibawa oleh arus kejahatan yang sedang bergejolak di sekeliling kita. Jika kita masih hidup, hiduplah dengan benar. Jika kita bekerja, bekerjalah dengan benar. Jika kita melayani, melayanilah dengan benar. Supaya nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidup kita dan melalui hidup kita. Sering lakukan check up rohani. Dan jangan lepaskan masa-masa kairos, karena itu hanya terjadi sekali saja. Haleluya. Mari kita berdoa. Amin. Mari kita merenungkan firman Tuhan ini. Kita berada dan kita hidup di masa-masa pandemi ini. Mari kita mengurus waktu kita dengan cara orang arif. Mari kita menebus waktu ini dengan sebaik-baiknya. Jalani waktu ini dengan sebaik-baiknya. Jangan hanya menikmati secara kronos, tetapi ambil dan perhatikan waktu kairos, waktu yang khusus. Jangan seperti orang kaya menikmati semua kronos di dalam kehidupannya sepanjang hidupnya. Tapi saudara, lihat apa yang terjadi ketika dia mati. Lazarus mati, dia duduk di pangkuan Bapak Abraham, tetapi orang kaya itu mati, dia berada di tempat yang sangat susah. Jalani waktu ini bersama dengan kairosnya Tuhan. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah waktu. Oleh sebab itu mari kita mempergunakannya dengan baik. Mari kita mempergunakannya dengan bijak. Haleluya. Supaya kita tidak terbawa oleh arus kejahatan. Haleluya. Rasul Paulus berkata, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Oleh sebab itu mari kita mempergunakan masa-masa ini dengan baik, agar nama Tuhan menolong, agar nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami supaya kami mempergunakan setiap kairos yang ada. Tuhan, Bapa, jadikan kami menjadi murid Tuhan yang arif dan bukan bebal. Jadikan kami menjadi pelayan yang arif dan bukan bebal. Jadikan kami menjadi murid Kristus yang bijaksana di masa-masa pandemik ini. Tuhan, biar kami melakukan suatu check up rohani di dalam kehidupan kami. Biar kami meriksa kehidupan kami. Adakah kami masih bertumbuh atau kami sudah dingin? Ya Tuhan, tolong kami mempergunakan masa-masa yang Tuhan berikan bagi kami. Tolong kami dengan pertolongan Roh Kudus. Pimpin kami ya Roh Kudus untuk menjalani masa-masa ini, menjalani kairos bersama dengan Tuhan. Ajari kami untuk menjalani masa ini dengan anugerah Tuhan, dengan pimpinan Tuhan, sehingga kami tidak terlepas kairos dalam kehidupan kami, tetapi kami menjalani kairos itu, menghidupi kairos itu senantiasa di dalam kehidupan kami. Ya Allah, Roh Kudus, berkatilah umat-Mu, sidang jemaat-Mu, PCC Nilai dan Mantin, dan setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini melalui YouTube. Ya Tuhan, kami berdoa Tuhan berkati mereka, kuatkan mereka, biarlah mereka juga menjadi orang yang arif di masa-masa pandemik ini, hidup sebagai orang arif dan mempergunakan masa-masa yang ada ini dengan baik. Ya Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Kami tinggikan, kami muliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami juga mau memuliakan Engkau lewat pemberian-pemberian kami, persembahan persepuluhan kami Tuhan, ucapan syukur kami. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberkati 30, 60, bahkan 100 kali lipat ya Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sebenarnya pada masa ini Hamba mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, seluruh sidang jemaat Tuhan, dan semua para pendengar yang mendengarkan firman Tuhan ini ya Tuhan. Tuhan, Engkau bekerja di dalam hidup mereka. Berikan kami Tuhan
hati yang bijaksana untuk menjalani kairos bersama dengan Tuhan. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kuasa Tuhan memampukan kami, menguatkan kami, roh-Mu mengurapi kami ya Tuhan, untuk kami dapat menjadi murid Kristus yang bijaksana di masa-masa pandemik ini. Terpujilah namamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita menerima berkat yang daripada Allah Bapa, anugerah yang dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus mengayomi kita mulai saat ini, esok sampai Maranatha. Kristus datang kali yang kedua untuk menjemput orang yang mengasihi Tuhan, untuk menjemput orang yang percaya kepadanya. Di dalam nama Yesus Kristus kita berdoa. Haleluya. Amin. 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 Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai jumpa di hari Ahad di dalam ibadah kita masih ibadah dengan cara virtual ataupun online ya. Tuhan memberkati semuanya. Mari kita menjalani hari-hari ini dengan kairos yang daripada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu.